Ini mbaknya kenapa ya mas ya? Kok di sebelah kanannya itu ada bulu mas? Mbak? Mbak? Kelihatan nggak mas? Bentar mas, bentar mas. Mbak? Tapi dari tadi tak panggil kok nggak berhenti-berhenti. Loh. Loh, loh, loh. Mbak? 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mas. Pocong mas. Ya Allah, pocong mas. Mbak? Mbak? Allah Akbar. Mas ada bulunya mas, anunya mas. Ada bulunya mas. Mbak? Mbak? Ya Allah. Mbaknya apa mungkin takut gara-gara pocong ini ya mas ya? Iya kan? Mas, ini mas, pocongnya mas. Mbak tenang. Ya Allah. Itu kenapa bisa ada bulu lagi di selangkangan sampean? Tenang. Tenang nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf. Siapa kamu? Ada apa? Kenapa kamu menampakkan diri di depan wanita ini? Kenapa? Oh, saya juga belum tahu kenapa wanita ini punya bulu di kemaluannya. Saya juga belum tahu karena tadi saya dari sana itu ngeliat mbaknya ini tuh kayak habis keluar dari masjid, mungkin beribadah atau apa. Nah, saya ikutin tapi saya kehilangan jejak. Dan pada akhirnya saya ketemulah mbaknya itu di sini. Iya, saya benar-benar belum tahu juga. Makanya itu saya itu coba ngikutin buat cari informasi. Oh ya. Mas. Jadi anu mas, gini mas. Tak jelasin ya teman-teman ya. Kemunculan pocong ini di sini, dia itu penasaran kenapa ada manusia atau wanita di mana di selangkangannya itu ada tumbuh bulunya. Jadi pocong ini tuh cuman penasaran, cuman pengen tahu, kok aneh ya manusia kok ada bulu sepanjang itu. Itu kenapa gitu. Mbak bisa dengar saya? Mbak bisa ngomong nggak? Kayaknya takut mas. Iya sih. Coba tenang dulu mbak. Tenang dulu, kenalin dulu. Nama saya Mas Samber. Ya kan? Saya bukan orang jahat atau mau aneh-aneh sama mbaknya. Justru saya itu mau nolong mbaknya. Kenapa? Mbaknya ini kok ada bulu di selangkangannya atau di kemaluannya. Mbak bisa cerita nggak? Mbak? Nggak dijawab mas. Ya, terus gimana mas? Saya tahu aja. Nggak tembus mas, tak terang mas.
Bentar ya Mbak ya, mohon maaf, bukan saya mau aneh-aneh, tapi biar saya tahu ini pokok permasalahannya di mana. Ini boleh saya pegang ya? Saya coba terawang. Oh, lah. Astagfirullahaladzim. Gimana ya caranya saya buat ngejelasin, tapi kalau saya ngejelasin ini jadi masalah enggak ya Mas ya? Jadi gini teman-teman ya, nggak apa lah, biar teman-teman juga pada nggak penasaran. Jadi mbaknya ini dia itu punya ibu, dimana ibunya itu udah jadi janda, ibunya kesepian, nggak punya suami, pengen cari suami tapi nggak ada yang tertarik sama dia. Dia itu berhubungan dengan genderuwo teman-teman, dimana dia bisa berhubungan dengan genderuwo itu, dia itu kayak apa ya namanya, iseng-iseng lah, kan dia itu juga percaya bahwasanya sosok seperti itu ada. Nah dia itu iseng-iseng nyari genderuwo di pohon bambu. Nah disitulah dia itu ketemu sama genderuwo, dan yang ngungkapin bahwasanya saya itu kesepian, saya butuh suami, tapi saya itu nggak ada yang mau sama saya itu. Pada akhirnya genderuwo pun juga sama-sama tertarik atau minat berhubungan dengan si ibunya mbaknya ini. Nah yang jadi pokok permasalahannya, kenapa yang berhubungan ibunya malah kena imbasnya ke anaknya? Berarti kayak ada perjanjian Mas? Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu Mas, tapi itu panjang banget Mas. Iya, saya coba tarik aja kali Mas ya. Anaknya ini juga malu Mas, sebenarnya juga malu karena keganjalan ini. Terus kalau gimana Mas itu? Gimana Mas? Mbaknya itu tanyain nggak mau jawab. Ya nggak mau jawab, nggak tahu mbaknya nggak bisa ngomong atau gimana tuh Mbak? Diem aja soalnya Mas. Terus malam-malam jalan ke sini mau ngapain Mas? Mbak, saya sempat rawang sih Mas. Saya juga sempat rawang kan teman-teman. Saya juga tahu maksudnya itu apa. Jadi gini, kalau Mbak nggak mau ngomong, kalau saya tanya atau apa, anggukkan kepala atau gelengkan kepala ya gitu. Jadi ini gini, mbaknya itu malu nggak? Malu kan punya ini? Bener malu. Agak ngangguk biar teman-teman tahu. Malu. Nah, mbaknya tadi habis sholat ya, habis ibadah ya. Berarti terus mbak arahnya ke sini tuh kayak pengen menyendiri. Mau pulang apa mau kemana Mbak? Mau pulang atau kemana? Mau pulang atau mau pulang? Berarti rumahnya situ Mas? Rumahnya di situ. Wah. Tapi ya kali ada rumah Mas. Iya itu sepi banget Mas. Sepi banget loh Mas itu. Ini tak bantuin mau nggak? Bilangin. Ya saya nggak berani jamin bisa ngilangin apa enggak, tapi ya saya akan berusaha gitu ya. Oh iya mohon maaf. Jadi ini Pak ya, ini juga arwah pocong ini, dia juga penasaran teman-teman. Jadi mbaknya ini itu kayak terbelenggu perjanjian ibunya dengan genderuwo. Aib atau imbasnya itu kena ke anaknya. Ibunya itu berhubungan sama si genderuwo. Maka dari itu anaknya itu tumbuh bulu di kemaluannya itu. Ya, jenengan bisa nggak ngebantu saya dari belakang buat ngelepasin ini? Bisa?
Oh iya iya iya. Tolong bantu saya ya biar ini bisa lepas mbaknya itu, biar nggak kayak apa ya namanya, frustasi ya mas. Ya nggak malu lah juga mas. Biar nggak malu, bantuin saya ya. Ya teman-teman ya, mas kameraman juga bantu dari belakang ya mas ya, bantu saya semua ya. Bismillah. Beri saya kekuatan, kasih saya kekuatanmu untuk melepaskan bulu ini dari selakangnya mbak. La ilaha illallah. Allahumma shalli. Maaf ya mbak, ditahan mbak, ini agak sakit mbak, tahan ya, tahan mbak, tahan, sakit mbak, tahan. Mas, udah lepas mas. Gak apa-apa mas Sambar. Udah lepas mas. Alhamdulillah mbak, udah lepas mbak. Benar. Coba mas. Panjang mas. Udah mbak. Udah lepas mbak. Udah itu tutupin dulu. Terima kasih pak. Terima kasih banyak karena ini udah lepas mbak. Gini, ini sekarang udah lepas ya. Sampean jangan malu lagi, nggak usah bersedih lagi ya. Mantep, sampean itu udah beribadah, udah minta sama Allah buat nyembuhin ini, mungkin lewat perantara saya dan teman saya juga, bapak pocong ini. Jadi mbaknya nggak usah takut sama pocong ini. Dia itu cuma penunggu di sini. Dia itu sosok baik. Ya. Apa itu bapaknya ya mas? Masa sih? Tapi saya juga kayak mas. Iya. Kayak ngerasain suatu ikatan batin antara wanita ini dengan bapak pocong ini. Gitu. Tapi enggak lah mas, harusnya mas. Enggak lah, orang dia itu juga penasaran loh mas tadi. Apa samaan bapak ini? Enggak wah. Oh enggak mas. Yaudah gini mbak, ini kan sekarang udah kecabut, cuman udah istilahnya nggak malu lagi lah ya. Mudah-mudahan hal seperti ini nggak terjadi lagi, nggak terulang lagi, itu ya. Paham sampean? Sama jangan malu lagi, jangan sedih lagi. Ini cuman ujian, karena kita hidup di dunia ini itu nggak luput dari yang namanya ujian. Apabila kita bisa sabar, menerima, ikhlas atas apa yang sudah diberikan Allah, yang sudah ditetapkan Allah kepada kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik ya. Kasihan Gimana mas? Ini mas, rumahnya cantik. iya. Ya, karena mungkin dari istilahnya apa mas, dari ibunya Iya. malah kena ke imbasnya ke anaknya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang mbak itu mau pulang sendiri apa tak antar? Ini jauh loh mas. Bener berani sendiri. Mas senternya mana mas? Itu gak bawa senter. Kasihan mbaknya nggak pakai senter juga. Sebenarnya di mana mas? Ada nggak sih mas? Kayaknya saya titipin ke sampean loh mas. Oh ada mas. Ini coba, ini bulanya disimpan dulu mas. Nanti mungkin kita bisa bakar atau kita kubur gitu. Sekarang gini, ini kita masih punya senter di rumah ya mas ya? Iya. Mbak, ini Kasih aja mas. daripada sampean nanti jalan gelap, Mas. Ini tak kasih senter ya, dipakai ya buat senter. Sekarang mbak kalau mau pulang ya, udah pulang. Nggak mau dianterin mbak? Nggak mau dianterin. Nah, hati-hati jangan coba. Masih sakit gak mbak? Udah
Masih sakit ah? Udah mendingan. Oke ya teman-teman ya. Ini mbaknya, senternya dihidupin mbak, biar nyorotin jalan. Nah. Oke, hati-hati ya mbak ya. Pokoknya udah nggak usah mau lagi karena itu udah kecabut. Pak Pocong, terima kasih banyak atas bantuan kamu. Mudah-mudahan kamu tetap jadi sosok yang suka ngebantu orang, yang suka nolong orang. Ya, makasih banyak. Mbaknya hati-hati. Saya pulang dulu ya mbak ya. Assalamualaikum. Yaudah ya mas, kita pulang ya mas. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah, mungkin segitu dulu. Jadi buat teman-temanku jangan khawatir. Kita jangan terus mas, jangan khawatir. Apabila kita itu diberikan ujian, kita sebagai manusia wajib, dalam arti wajib ya menerima semua garis atau kodrat yang sudah diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya kalau kita diberikan ujian yang berat, itu memang karena kita itu sanggup. Bukan berarti Allah memberikan ujian Allah itu gak sayang sama kita. Salah. Justru itu Allah itu sayang sama kita. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Saya mau pulang karena saya capek, lemes. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.